Oke, teman-teman, kita selalu ingin evaluasi bangsa ini untuk kepentingan masa depan, terutama milenial. Jadi podcast Refli Harun memang kalimatnya pasti tajam itu, tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh, bukan manusianya yang tolol, tapi kebijakannya yang tolol. Nah, itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Jadi oke. Siapa lagi yang mau nanya? Nah, dari Setio Uta ya, tapi ini pertanyaan tata negara, tapi nggak apa-apa Bung Rocky yang jawab, saya serahkan Bung Rocky semua. Bung Rocky dan Bung Refli, tapi karena Bung Rocky yang menjadi tamu, Bung Rocky yang jawab. Apakah narasi 3 periode garis miring penundaan bisa dimunculkan melalui dekret? Sangat mungkin, bahkan bisa dibikin perpu kok. Kan ini cuma soal undang-undang pemilu diperpukan aja oleh presiden kan. Jadi kekuasaan itu punya segala macam cara, termasuk menyewa pakar-pakar HTN, pakar hukum tata negara. Kan banyak pakar hukum tata negara justru yang disewa negara kan, untuk membenar-benarkan untuk memberikan legitimasi. Ya, kalau tidak hanya pakar hukum tata negara, pakar survei juga. Iya, kalau pakar survei udah pasti udah tuh. Pasti dia frontliner dia ya. Iya, dia justru di depan itu, sehingga setelah big data dari big survei ini jadi, disewalah pakar-pakar hukum tata negara. Karena saya dengar banyak pakar hukum tata negara yang keluar masuk istana. Iya, yang tadinya kritis pada istana, sekarang berhenti ngoceh karena garasinya udah diperluas, diperlebar, karena bakal terima mobil listrik segala macam. Itu pentingnya kita kasih kritik juga bahwa pakar hukum tata negara dia harus memeriksa kelengkapan hukum negara itu atau kelengkapan alat bernegara berjalan apa enggak nih untuk membackup negara, bukan jadi juru bicara negara kan, atau jadi humas negara atau legitimator ya. Iya, itu bahaya itu. Oke, ini karena banyak banget dan begini-begini terus scroll terus, saya acak aja Bung ya. Iya. Nah ini ya, Dio Satrio Dharma. Saya sengaja baca Dio Satrio Dharma ini karena termasuk yang suka menghina RH Channel. Oh. biar balance kan. Ari dari Total Politik bilang, nah, Ari Total Politik kan? Oh, yang Ari, suka wawancara ya. Total Politik. Justru dengan PT 0% akan membuat pribadi-pribadi yang punya uang untuk mencalonkan diri sebagai presiden, cukup dengan menggelontorkan uang maka selesai sudah. Ah, ini tantangan. Sering sekali kita dituduh begitu kan? Iya, seolah-olah. Iya. Jadi mau dibalikkan logikanya bahwa dengan mudah oligarki beroperasi lagi. Justru karena 0% itu kan siapa aja bisa dia beli itu. Tetapi yang dilupakan atau sengaja dilupakan dan dimanipulasi oleh lembaga survei bahwa kalau 0% artinya terjadi perubahan kualitatif sistem politik kita, bukan sekedar perubahan kuantitatif. Kalau terjadi perubahan kualitatif, bahkan oligarki itu hilang dari politik. Karena satu kali kita katakan bahwa stop oligarki, nihilkan threshold, itu artinya sistem dan cara kita berpikir berubah semua tuh. Berubah semua. Jadi jangan anggap kalau 0 itu lalu oligarki bertahan. Enggak, 0 justru juga untuk menolkan oligarki kan. Dan itu akan di backup oleh people's power. Jadi bukan sekedar 0 lalu sistem pemilu masih sama, bahkan bisa berubah sepenuhnya tuh. Jadi malah lebih susah bagi oligarki untuk membeli karena kalau ada 9 calon gimana caranya? Itu hitungan teknisnya begitu, tapi hitungan etisnya meminta 0% artinya juga ikut membatalkan arogansi oligarki itu. Jadi harus begitu cara melihat siapa namanya tadi Dio gitu. Dan lebih jauh dari itu 0% nihil itu memang perintah konstitusi. Jadi nggak usah ditanyakan itu sebetulnya tuh, karena lembaga survei nggak boleh bertanya lagi apakah boleh 3 periode, nggak bisa bertanya, udah dilarang kok ditanya. Ya, jadi ini saya orang tata negara bilang ya, kalau sesuatu yang jelas dilarang konstitusi, ya Anda tidak pakai lagi pendapat rakyat. Ngapain disurvei? Karena kalau pakai pendapat rakyat hancur konstitusi kita ya. Yes. Oke. Nah ini ada bilang,
Kalau 0% tidak terrealisasi dari sang pencerah ya, saya ada di barisan Bung Rocky untuk dukung LBP ya. Liga Boykot Pemilu. Silakan Bung. Memang kan pada akhirnya energi perubahan itu harus diledakkan, jangan disimpan itu. Nah dia kalau nggak bisa diledakkan oleh Mahkamah Konstitusi, nggak bisa diledakkan oleh DPR, ya diledakkan oleh masyarakat yang saya sebut Liga Boykot Pemilu. Jadi kita akan boykot pemilu tuh, itu intinya tuh. Nanti orang bilang kalau boykot pemilu itu artinya kita nggak akan datang ke kotak suara, lu kotak suara tetap dihitung berdasarkan kepentingan oligarki. Itu nggak begitu. Liga Boykot Pemilu itu gerakan total dan itu akan mengubah konstelasi politik. Jadi memang kalau ditanya serius, nggak lu serius banget buat mengorganisir itu. Karena cuma itu jalan keluarnya, nggak ada jalan lain kan. Jadi kalau kita ingin betul-betul hijrah dari kemaksiatan politik ini, mau politik, apalagi ini musim haji, bulan haji ya. Ya itu, ya lakukan gerakan LBP. Satu lagi Bung ya, yang menjadi persoalan adalah sering sekali surveyor itu ya, yang dia diamanatkan untuk menyampaikan sesuatu based on data yang dia dapatkan, ya kan, sebaik-baiknya, seilmiah-ilmiahnya. Tapi dia juga berfungsi sebagai tadi bukan hanya konsultan, sebagai pengamat politik, ya kan? Kalau pengamat politik kan beda lagi tuh. Kadang-kadang loh, ini sebenarnya Anda mau menyampaikan survei atau Anda menyampaikan preferensi atau keinginan Anda, kan akhirnya blur. Karena media juga kadang-kadang menempatkan pollster itu sebagai pengamat politik juga jadinya. Lalu blur semuanya. Itu hak mereka, tapi hak media justru untuk menghukum kan. Jadi ngapain dimuat pendapatnya kan? Tanya aja, Anda mau ucapin pengamatan Anda atau hasil survei Anda, dan hasil survei Anda mau jadikan acara untuk mengubah opini publik. Jadi sebetulnya banyak juga jurnalis yang ya dungu juga, karena sekedar memberitakan hasil survei, dia nggak mau behind the scenes-nya apa yang terjadi di situ tuh. Jadi itu poin saya, ya cobalah juga jurnalis jadi cerdas supaya kita bisa hukum lembaga-lembaga survei yang tidak terbuka bahkan manipulatif gitu. Oke ya. Jadi intinya jangan percaya survei, tapi dibaca aja. Ya boleh dibaca, tapi setelah itu ya buang tong sampah lah. Nggak ada gunanya tuh. Bung Rocky Gerung dan Bung RH, bisa nggak DPR buatkan undang-undang supaya menteri juga dipilih rakyat dan tak perlu ada wakil menteri, karena menteri itu kan sudah jadi pembantu presiden. Nah ini ini kan orang udah capek mikirin, akhirnya lama-lama di marking semua. Iya, itu sebetulnya itu masuk akal karena kita frustrasi. Lihat misalnya Menteri Perdagangan hari pertama udah mengatakan ya kita nggak mungkin subsidi. Kalau kita subsidi kita nggak punya. Kalau kita subsidi minyak goreng kita nggak bisa bangun jalan tol. Jadi ya biarin aja ke pasar kalau gitu kan. Mekanisme pasar yang tuin. Lalu Anda apa fungsinya kalau diselesaikan di pasar? Anda nggak perlu kan. Iya. Jadi memang yaitu kekalutan dan kekacauan itu membuat rakyat akhirnya datang dengan ide yang radikal. Ya kita pilih aja juga menterinya kalau gitu. Tapi ini ada yang ngatain Rocky Gerung khusus ya kan? Bagus betul tuh. Coba dibaca keras-keras. Lewat lagi dia. Nyekrol sendiri dia. Mana tadi? Oke. Mana tadi? Oke, bagaimana melubung era tentang hormat Pak Jokowi, bagaimana ini lama-lama nanti penonton lari nih. Wah tadi semakin tapi intinya adalah dia bilang begini tadi. Hey Rocky katanya, siapa yang mau percaya Anda? Paling 0,05% rakyat yang percaya Anda. Jangan banyak ngomong kau, kira-kira begitulah. Ya, itu udah hafal siapa yang lakukan itu kan. Kalau dia nggak percaya saya, ngapain dia tungguin saya? Iya, ini buat bikin pertanyaan. Dan itu. Ini sudah menit keberapa? Sudah lebih dari 1 jam. Jadi dia tungguin. Dia tunggu. Jangan-jangan dia bikin komentar berkali-kali, kok Refli Harun nggak baca-bacain komentar saya. Karena dari terpancing tadi kan, yang ngeritik saya bacain kan. Wah ini kesempatan nih.
Ini malam bagi para pengkritik nih kayaknya, malam bagi para buzzer ya, makanya ya saya ngerti itu sering dianggap ya Rocky Gerung itu ngoceh doang, teori semua tuh, ngomong doang, prakteknya apa? Loh ini forum untuk ngomong itu, kalau mau praktek digorong-gorong itu. Iya, ini kadang-kadang ya kita harus bedakan ya kan, lagi antara praktisi ya kan sama teoritisi. Kita ini bukan pejabat publik yang digaji rakyat untuk mengerjakan sesuatu ya, oke. Padahal mestinya negara terima kasih sama kita. Karena kita kan menjalankan fungsi negara, mencerdaskan rakyat. Yes, itu. Coba bayangkan, ini channel tidak didukung oleh siapa-siapa pemerintah. Kita keluarkan uang sendiri kan. Tapi kita membantu negara dalam mencerdaskan rakyat. Ya kita mencerdaskan rakyat sambil mencemaskan pemerintah. Itu Cemas itu cerdas masyarakat, ya kan? Oke. Masih ada? Masih ada. Oh bukan, kalau masih ada sampai subuh kita nggak akan selesai ini. Soalnya dia bergerak terus ini. Bung Rocky silakan Anda closing statement. Tapi di RH Channel closing statement itu tidak dibatasi, bisa 1 jam sendiri. Apapun yang ingin Anda tumpahkan silakan tumpahkan di situ. Oke teman-teman, kita selalu ingin evaluasi bangsa ini untuk kepentingan masa depan, terutama milenial. Jadi podcast Refli Harun memang kalimatnya pasti tajam itu, tapi bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tapi untuk memberi peringatan bahwa kalian pemerintah itu dengan keadaan sekarang kalian bisa jatuh karena ketololan sendiri kan, ketololan kebijakan maksudnya tuh, bukan manusianya yang tolol tapi kebijakannya yang tolol. Nah itu yang sering ingin kita ucapkan sebagai pikiran oposisi. Jadi sekali lagi, negeri ini disusun dengan pikiran, karena itu kita mesti evaluasi pikiran yang ada di istana tuh. Jadi itu yang jadi inti supaya semua blueprint yang pernah dibayangkan Pak Jokowi itu di-print dong, jangan sekedar sebagai blueprint. Ya sekali lagi nanti kita ketemu lagi dalam podcast berikutnya, dan tolong bayangkan bahwa podcast ini akan jadi semacam podcast publik untuk uji kapasitas presiden. Jadi usulkan siapa yang akan kita uji duluan di sini, siapa panelisnya, itu adalah hak kalian tuh. Supaya kita tidak ditipu oleh lembaga-lembaga survei dan tidak dimanipulasi oleh oligarki yang membiayai lembaga survei itu. Kira-kira itu bahasa saya malam ini, dan selamat beristirahat sambil merenungkan bahwa Indonesia masih bisa dihidupkan kembali dengan akal pikiran dan otak liar. Nah, keliaran itu selalu kita butuhkan supaya kita hidup terus.